Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia dari Prodi D4 Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat instrumentasi yang sudah saya pelajari. Yang pertama ada MAS, Microbiological Air Sampler. Di sini ada gambarnya. Bagian dari alat ini ada dudukan cawan Petri, pegangan alat atau handle, flow meter, monitor, tempat sumber energi, serta keypad. MAS ini berfungsi untuk mengetahui kepadatan mikroorganisme udara di ruangan hingga per meter kubik udara. Untuk melakukan pengukuran mikroba dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada ATP bioluminescent, yang kedua ada microbial culture. Keduanya merupakan metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau outcome dari proses cleaning. Untuk mengidentifikasi mikroba dengan alat ini dibutuhkan waktu 2 hari. Satuannya yaitu CFU atau meter kubik. Lokasi yang diukur biasanya di rumah sakit, perkantoran, serta industri. Alat yang kedua ada HVAS, High Volume Air Sampler. Ini ada gambarnya. Bagian-bagian dari HVAS ini, yang pertama ada port hisap, yang kedua ada gerbang sensor tekanan atmosfer, yang ketiga ada sensor suhu udara eksternal, yang keempat ada penahan klip, yang kelima ada tempat saringan klip, yang keenam ada tipe N bantal, yang ketujuh ada knop putar kecil, yang kedelapan ada kontrol layar sentuh, yang kesembilan ada saklai mulai atau berhenti, yang kesepuluh ada koneksi USB, yang kesebelas ada mengalihkan daya, yang kedua belas ada pegangan untuk menangani, yang ke-13 ada ventilasi udara, yang ke-14 ada soket daya, dan yang terakhir ke-15 ada perlindungan saluran. HVAS ini berfungsi untuk pengambilan sampel partikulat di udara ambien dan menarik udara lingkungan sekitar melalui inlet dengan ukuran selektif dan melalui filter berukuran 20,3 x 25,4 cm pada laju alir 1132 liter per menit. HVAS ini juga berfungsi untuk mengetahui kadar partikulat yang ada di udara menggunakan metode gravimetri. Cara kalibrasi alat ini yaitu menggunakan kalibrator standar langsung dari manufaktur. Kalibrator tersebut menghitung volume udara dengan akurat saat melakukan kalibrasi dengan alat bantu manometer, sehingga alat yang telah diuji akan diketahui konsistensinya dalam menentukan konsentrasi debu yang ada di udara. Alat yang ketiga yaitu ada vibration meter. Di sini ada gambarnya. Bagian-bagian dari alat ini, yang pertama ada tombol power on off, yang kedua function key, yang ketiga hold key, yang keempat LCD display, yang kelima sound key, yang keenam metric atau imperial conversion key, yang ketujuh filter key, dan yang terakhir kabel sensor. Fungsi dari vibration meter ini yaitu untuk mengukur getaran pada mesin sehingga diketahui kondisi problem serta kerusakan pada mesin. Cara kalibrasi alat ini yaitu dengan cara radial, ada yang secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal yaitu dengan cara meletakkan alat sensor secara horizontal pada bearing cup. Sedangkan secara vertikal yaitu dengan meletakkan alat sensor pada posisi vertikal atau berbanding 90 derajat dengan arah horizontal pada bearing cup. Alat instrumentasi yang keempat ada smoke opacity meter. Di sini ada gambarnya. Bagian-bagian dan fungsi dari smoke opacity meter, yang pertama ada pembesaran gambar 10 kali, yang kedua jarak pantau pengukuran 10 sampai 1000 meter, diameter depan lensa Curlab 70 mm, panjang teropong 42 cm, berat teropong 3 kg, material karbon steel, temperatur pemakaian min 15 sampai plus 35 derajat. Tingkatan kepekatan ada 6 level.
level 0 yaitu 0%, level 1 yaitu 20%, level 2 yaitu 40%, level 3 yaitu 60%, level 4 yaitu 80%, serta level 5 yaitu 100%. Kepekatan 0% artinya asap dari cerobong industri tidak menghalangi jalannya cahaya, tetap ditransmisikan atau diteruskan. Kepekatan 100% artinya asap dari cerobong industri menghalangi jalannya cahaya, tidak diteruskan atau diblok. Smoke opacity meter ini merupakan alat ukur kepekatan asap yang keluar dari cerobong asap industri atau disebut juga dengan alat pantau kepekatan asap. Dan datanya dapat direkam pembesaran gambar sampai 10 kali serta jarak pantau sampai 1 km. Alat ini tidak akurat apabila kepekatan asap hanya 10% dan skala yang terbaca mulai dari 20%. Alat ini bisa untuk mengukur kepekatan asap dalam persen merupakan karakteristik optik dan partikulat meter dalam miligram per meter kubik ada hubungannya dengan konsentrasi debu. Alat instrumentasi yang kelima yaitu ada radiation meter. Bagian-bagian dari alat ini yaitu tombol power on off, tombol data hold, serta alarm. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur gelombang radiasi elektromagnetik. Alat ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi radiasi gelombang elektromagnetik pada perlengkapan listrik yang dilengkapi dengan penguji eksternal sehingga dapat menguji dari segala arah dan responnya cepat. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk menguji radiasi elektromagnetik di lingkungan. Cara kalibrasi alat ini yaitu yang pertama, menggunakan sumber radiasi standar. Yang kedua, mencocokkan dengan peralatan lain yang sudah terkalibrasi. Alat yang terakhir yaitu ada spektrofotometer. Bagian-bagian dari alat ini ada sumber lampu, deuterium tungsten halogen. Ada reng mengukur 200 sampai 100 nanometer. Ada reng absorbansi 0 sampai 1,99, reng transmittance 0 sampai 1990 ppm. Tombol pengatur panjang gelombang absorbansi, transmittance, konsentrasi, tempat kuvet. Fungsi dari spektrofotometer ini yaitu untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa atau kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.